Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Cassandra. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal prediksi SNBT, literasi bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita lihat untuk pertanyaannya di sini, how can globalization potentially damage the environment? Oke, pertanyaan ini menanyakan tentang bagaimana globalisasi berpotensi dalam merusak lingkungan ya. Oke, kita lihat di kalimat ini, in addition, the environment suffers as production moves to places with less strict rules and regulations about controlling pollution and deforestation. Oke, dari kalimat ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan lokasi produksi yang berpindah-pindah dengan aturan yang tidak ketat dan tidak jelas untuk mengontrol polusi dan juga deforestasi, seperti itu. Maka industri saat globalisasi cenderung untuk menempati wilayah dengan hukum yang lemah, seperti itu. Kita cari opsi jawaban yang sesuai atau yang berkaitan dengan penjelasan pada bacaan yang sudah kita tandai di sini. Oke, kalau opsi jawabannya A, production of goods pays little attention to natural balances, atau produksi barang kurang memperhatikan keseimbangan alam. Kalau yang B, foreign investment tends to put heavy economic benefit, atau investasi asing cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi. Lalu kemudian untuk opsi jawaban yang C, lands of developing countries are increasingly cultivated, atau untuk opsi jawaban yang C ini, tanah-tanah di negara berkembang semakin banyak yang diusahakan. Lalu kemudian yang D, irresponsibility mutation factories dumped the sewage, atau pabrik-pabrik mutasi yang tidak bertanggung jawab membuang orang-orang liar. Dan opsi jawaban yang I, industry tend to occupy areas with weak laws, atau industri cenderung menempati daerah dengan hukum yang lemah. Berdasarkan penjelasan yang ada pada bacaan ini sudah ditandai, ada less strict rules, kemudian regulation about controlling pollution and deforestation. Nah, di sini production moves to places ya. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang E. Industries tend to occupy areas with weak laws, atau industri cenderung menempati daerah dengan hukum yang lemah, seperti itu. Oke, kita lihat pertanyaannya di sini. Globalization undermines national sovereignties and national governments. This sentence show that bla bla bla. Oke, jadi pertanyaannya di sini, globalisasi merongrong kedaulatan nasional dan juga pemerintahan nasional. Kalimat ini menunjukkan opsi jawaban yang mana, seperti itu ya. Oke, kalimat tersebut terdapat pada kalimat terakhir di sini ya. Globalization undermines national sovereignties and national governments, yang artinya globalisasi meruntuhkan kedaulatan nasional dan juga pemerintahan nasional, seperti itu. Jika dilanjutkan, kalimat ini membahas bagaimana negara akhirnya bergantung pada pasar internasional dan perusahaan multinasional. Ini berarti globalisasi menyebabkan negara tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergantung pada orang lain ya. Di sini kita lihat, as individual countries become increasingly at the mercy of international markets and multinational corporations grow more powerful and influential. Yang mana kalimat itu membahas bagaimana negara akhirnya bergantung pada pasar internasional dan juga perusahaan multinasional, seperti itu. Kita lihat opsi jawaban yang berkaitan dengan penjelasan yang sudah kakak jelaskan. Opsi jawaban yang A, national policies are made to increase the effectiveness of globalization, atau kebijakan nasional dibuat untuk meningkatkan
efektivitas globalitas. Lalu kemudian yang B, globalization is the full responsibility of the government, atau globalisasi merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah. Lalu kemudian yang C, globalization has brought a lot of progress to society, atau globalisasi telah membawa banyak kemajuan bagi masyarakat. Opsi jawaban yang D, globalization causes countries cannot to exist without depending on others, atau globalisasi menyebabkan suatu negara tidak dapat hidup tanpa bergantung pada negara lain. Lalu kemudian yang E, globalization has a broad impact nationally including effective the government, atau globalisasi memiliki dampak yang luas secara nasional termasuk mempengaruhi pemerintah. Seperti itu. Berdasarkan tadi pernyataan yang ada pada kalimat terakhir ini kemudian dilanjutkan di kalimat lanjutannya. Oleh karena itu opsi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Globalization causes countries cannot to exist without depending on others, atau globalisasi menyebabkan suatu negara ini tidak dapat hidup tanpa bergantung pada negara lain. Seperti itu. Oke, kita lihat pertanyaannya di sini. The best title for the passage may be bla bla bla. Jadi kita disuruh mencari judul terbaik untuk bacaan di atas berdasarkan opsi jawaban di sini ya. Oke, judul yang tepat untuk bacaan ini adalah memperkenalkan Siberia ya. Hal ini dikarenakan bacaan memperkenalkan segala macam yang berhubungan dengan Siberia, baik itu letak geografis daerah-daerah, masyarakat hingga mata pencaharian penduduknya. Di sini kita lihat Siberia called Siberian Russia lies in Northern Asia. It is roughly divided into 3 areas. Ini merupakan penjelasan dari pembagian letak geografis daerah-daerah dari Siberia. Lalu kemudian the West Siberians and the other, and the East Siberians. Lalu kemudian Siberia's highest point, while most Siberians now are white Russians, some descendants of the original Mongolian settled remains in the area. Di sini juga raising livestock including goats and reindeer itu merupakan mata pencaharian dari para penduduk Siberian. Oleh karena itu, opsi jawaban yang tepat untuk opsi jawaban ini adalah yang C ya. An Introduction to Siberia, atau pengantar atau perkenalan dari Siberia. Kalau yang A, The People of Siberia, itu kurang tepat karena tidak hanya menjelaskan orang-orang Siberia saja ya. Lalu kemudian yang B, Siberian Agriculture, yang artinya pertanian Siberia, pun kurang tepat karena di sini tidak sedang membahas tentang pertanian yang ada pada Siberia. Lalu kemudian yang C, Russian in Siberia, atau orang Rusia di Siberia, pun kurang tepat ya. Dan yang E, Northern Asia countries, atau negara-negara Asia Utara, pun kurang tepat karena di sini hanya membahas tentang Siberia atau negara yang ada di Rusia saja. Seperti itu ya. Oke, di sini ada soal latihan untuk kalian. Silahkan kalian coba isi dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye.